Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Qawaidul Imla yang beranggotakan Muhannatun Najah, Faujan Sahro Karom, dan Siti Mahmudah. Di sini kami akan membawakan tema hamzah di akhir kalimat. Selamat menonton, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi alif layyinah dan cara penulisannya. Yang pertama, definisi alif layyinah. Alif adalah huruf tertentu yang tidak menerima harokat dan mempunyai dua tempat, yaitu di tengah kalimat dan di akhir kalimat. Cara penulisan alif layyinah di akhir kalimat yaitu alif layyinah yang berada di akhir kalimat ditulis dengan ya di dalam 7 tempat. Yang pertama, di dalam setiap isim yang terdiri dari 3 huruf yang terdapat alif pengganti dari ya, seperti al-fatah dan al-huda. Kalau alifnya mengganti wawu, maka ditulis alif. Contohnya seperti al-aso dan al-qofa. Yang kedua, di dalam setiap isim Arabi yang lebih dari 3 huruf dan huruf sebelum terakhir bukan ya, seperti contoh zuhro dan kubro, dan huruf sebelum terakhir berupa ya, maka ditulis alif dengan secara mutlak. Contohnya seperti dunya dan qodoya. Yang ketiga, di dalam 5 isim alam ajami seperti contoh Musa, Isya, Mata, dan isim alam yang selain 5 isim alam ini ditulis dengan alif seperti Daro dan Yafa. Yang keempat, di dalam 5 isim mabni seperti Lada, Ana, dan Mata, selain 5 isim mabni tersebut ditulis dengan alif, seperti contoh ana dan idza. Yang kelima, di dalam setiap fi'il 3 huruf yang alifnya mengganti dari ya, seperti contoh sa'a, ro'a, dan roma. Dan kalau alif mengganti wawu, maka ditulis alif, seperti da'a, ghoza, dan afa. Dan ada sebagian ulama menulis bagian yang kelima ini dengan alif secara mutlak. Yang keenam, di dalam setiap fi'il yang lebih dari 3 huruf apabila huruf sebelum alif bukan ya, seperti ata dan sola, dan apabila berupa ya, maka ditulis alif karena benci berkumpulnya 2 bentuk ya, seperti istahya. Yang ketujuh, di dalam tempat huruf seperti ila, ala, hatta, dan bala, sedangkan huruf yang lain ditulis alif. Contohnya seperti la dan khola dan fa'a. Alif layyinah yang terletak di akhir kata ditulis dengan ya tanpa 2 titik di bawahnya. Dalam 7 tempat selain di 7 tempat itu ditulis dengan alif. 7 tempat itu adalah: yang pertama, dalam setiap isim sulasi yang alif layyinah tersebut aslinya adalah ya, seperti al-huda dan al-fatah. Yang kedua, setiap isim yang lebih dari 3 huruf dan huruf sebelum terakhir adalah ya, seperti kubro dan sugro. Yang ketiga, dalam 4 nama ajam, yaitu selain Arab, seperti Musa, Isya, Kisro, dan Bukhoro. Yang keempat, dalam 5 isim mabni yaitu Lada, Ana, Mata, dan Auli. Dan yang kelima, dalam kata kerja sulasi yang alif layyinah tersebut aslinya adalah ya, seperti Roma, Sa'a, Masya, dan Wa'a.
Yang keenam, dalam kata kerja yang lebih dari 3 huruf selama huruf sebelum alif layyinah tersebut bukan ya seperti ihda, ata, dan shola. Yang ketujuh, dalam 4 huruf yaitu ila, ala, hatta, dan bala. Dan perlu dicatat di sini bahwa ada 2 buah kaidah penting, yaitu yang pertama, kata kerja yang fa atau ain fiilnya adalah wawu maka ditulis ya, seperti al-jawa, al-hawa, wa'a, dan waqo. Yang kedua, kata kerja yang ain fiilnya adalah hamzah juga ditulis dengan ya, seperti ba'a, sya'a, dan fa'a. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemateri pertama tentang cara penulisan alif layyinah. Alif layyinah yang berada di akhir kata harus ditulis dengan alif dalam hal berikut. Pertama, huruf-huruf ma'ani yang berakhir dengan alif. Contohnya la, ma, iza. Yang kedua, isim mabni yang berakhir dengan alif. Contohnya huma, mahma. Yang ketiga, isim ajam yang berakhir dengan alif. Contohnya ya, fa, farosna. Yang keempat, isim yang berakhir dengan alif yang aslinya adalah ya mutakalim. Contohnya asafa, ya wailata, ya farhatahu. Yang kelima, isim yang berakhir dengan alif nubdah atau ratapan seperti wa ahmada, wa aliya. Yang keenam, isim yang berakhir dengan alif yang datang sebagai ganti dari al-mustaghosbih seperti ya ajaba min fi'lil jahil. Yang ketujuh, fi'il yang berakhir dengan nun taukid khafifah seperti as-saghirina. Nomor 8, setiap yang diakhiri dengan alif yang sebelumnya adalah ya dan dia bukanlah alam seperti yahya, istahya, ahya. 9, alif fi'il jika terletak di akhir kata seperti Muhammadan, lam yadkhula, iqra, a'ayun. 10, alif mustasna jika diidofahkan kepada isim domir seperti ad-darsu, kitaban, mudarrisati. 11, fi'il sulasi yang huruf kedua ketiganya adalah alif yang berasal dari wawu seperti bada, khota, sofa. 12, isim sulasi yang huruf ketiganya adalah alif yang berasal dari wawu seperti ruba, as-sofa, ar-rodo. Nah, cara mengetahui kata dengan ya atau wawu. Pertama, dengan melihat bentuk tasniahnya seperti mufradnya pata, musanaknya patyani, aso mufradnya asowani, musanaknya. Yang kedua, dilihat bentuk jamaknya. Mufrad roha, jamak rohyati. Mufrad maha, jamak mahwati. Yang ketiga, dengan melihat bentuk masdarnya. Pertama, fi'il
Sa'a masdar, sa'yu fi'il, goza masdar, gojubu. Dengan melihat isim marroh atau isim hayatnya. Fi'il sa'a isim marroh is'ai. Fi'il ada isim marroh adwa. Fi'il ro'a isim hayat ru'yah. Fi'il mata isim hayat mayitatu. Dengan melihat fi'il mudorenya. Mudore. Yad'u dari kata fi'il madi da'a. Dengan menyandarkan domir fi'il kepada kata kerja madi, fi'il madi. Goza isnad lidomir gojauta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya akan sedikit membacakan tentang macam-macam alif lainah. Ya, yang ada pun yang pertama taknis. Contohnya itu hubla. Terus itlaq atau isba. Seperti salasila itu pada surat An-Nisa Al-Insan ayat 4. Terus yang ketiga itu ilhaq. Contohnya mana. Yang keempat muqabalah. Seperti komu. Yang kelima jamak taksir. Contohnya itu mafail. Yang keenam fasilah. Seperti anta. Yang ketujuh itu ibdal. Nah, ibdal ini contoh dari nun mati seperti idzan pada surat An-Nisa ayat 67 gitu ya ada. Terus dari tanwin mansub seperti hakiman. C dari hamzah seperti itu zamiyu apa itu? Itu surat Al-Fusilat ayat 44 alif da mim. Terus yang ke-8 takholus seperti kulnah bitu. Nah, itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 38. Yang ke-9 itu mahzufah seperti fi ma'anta. Nah, itu pada surat An-Nazi'at ayat 43. Terus yang ke-10 itu ihtimal seperti samuda. Itu pada surat Hud ayat 68. Terus yang ke-11 itu silah. Ya, seperti lakina huwa pada surat Al-Kahfi ayat 38. Terus yang ke-12 itu idmar. Seperti yang itu tuh. Az-zakah, as-sholah, al-hayah, riba wa ilahi irihi kan. Terus yang terakhir yang ke-13 mufaraqah seperti ana. Banyak terdapat dalam Al-Qur'an nih contoh-contoh ini nih. Dan masih banyak yang lainnya.